Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini kita bahas lagi curhatan selanjutnya ya, dari sahabat kita yang udah jadi saking banyaknya ini, jadi yang curhat yang kemudian naik tayang di YouTube itu curhatan yang bisa jadi 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya. Maksudnya dia DM-nya di 2 atau 3 minggu yang lalu. Buat teman-teman yang mau curhat, boleh DM aja ke Instagramnya Zain Permana. Nanti akan saya bacakan ya. Tapi ya itu daftar tunggunya lumayan juga ya. Eh, Lumayan panjang lah. 2 mingguan lah baru kebaca ya, karena numpuk banyak banget. Tapi kalau teman-teman mau konseling bisa langsung ke heyacademy.id ya. Teman-teman bisa masuk ke heyacademy.id, bisa konseling di sana. Mau sama saya boleh, mau sama teman-teman konselor yang saya bimbing, saya bina boleh, mau sama sobat-sobat psikolog saya juga ada di situ pilihannya. Yang ngebedain harganya dan waktunya ya. Jadi teman-teman available kapan bisa cek waktu-waktunya dan topik-topiknya. Orang-orang itu punya concern yang beda-beda di heyacademy.id ya. Konselor-konselornya punya peminatan dan spesifikasi yang beda ya. Keahlian yang beda gitu. Oke, kita mulai bacain lagi ya. Assalamualaikum Kang Zain, mau curhat boleh? Boleh banget ya. Tadi malam saya habis kena tipu. Wow, ini ceritanya tentang penipuan ya kayaknya ya. Saya habis kena tipu. Kemarin saya ikut rekrutmen di salah satu BUMN. Tapi selang 1 hari saya dapat email dan baru saya buka habis Isya dan harus tes di Surabaya. Seluruh biaya akomodasinya ditanggung sama pihak sana. Mulai dari pembelian tiket, hotel dan lain-lain akan dibantu prosesnya, tapi untuk sementara ditanggung. Untuk sementara ditanggung kita. Nanti pas di Surabaya baru diganti. Saya benar-benar tergiur banget soalnya sebelumnya saya nge-apply ke salah satu lembaga lama. Ini koma. Titik komanya nggak? Soalnya sebelumnya saya nge-apply ke salah satu lembaga lama banget. Dan qadarullah nggak keterima. Ini kok cepet banget ya. Saya mikir berkat dorongan dari mama yang emang pengen saya kerja di tempat yang menurutnya enak. Sebagai anak, saya ingin ngebahagiain orang tua semampu saya. Akhirnya, dengan waktu yang sangat terbatas, ini kalau kedengeran suara anak saya ini lagi ribut soalnya ya. Sebagai anak, saya ingin ngebahagiain orang tua semampu saya. Akhirnya, dengan waktu yang sangat terbatas, saya buru-buru ngurus berkas dan segala macamnya. Karena saya punya komorbid, jadi saya belum divaksin sampai sekarang. Dan saya konsultasi dulu sama dokter. Sebelumnya ada kejadian tiba-tiba motor mogok. Akhirnya saya naik sepeda ke rumah dokter. Lumayan jauh dan keringetan ya. Di sana saya cerita gimana kalau mau vaksin dan sebagainya. Saya buka HP, ternyata saya ditelepon terus sama si penipu dan suruh bayar tiket kereta PP Bandung Surabaya eksekutif sebesar 1.650.500 ya. Nominal yang sangat besar buat saya dengan kondisi keuangan sedang sulit. Ayah tidak bekerja, warung sepi, tapi karena tekad buat orang tua pengen anaknya cepat kerja dan di tempat yang enak, yang mengusahakan dari tidak ada jadi ada ya. Untungnya saya ditemani oleh bapak untuk transaksi pertama dan mungkin Allah kasih pertanda dari nomor PIN yang dimasukkan salah, gak fokus kayak orang linglung, nomor rekeningnya salah, kurang digit angka, ragu nomor rekening dan semuanya itu kemudian meragukan ya. Saya okein transaksi selesai, saya bingung dan ceritain isi email ke ayah saya. Pulangnya oknumnya ngirim lagi buat bayar hotel 3 juta dengan limit 35 menit. Oh iya, yang tiket juga ada limitnya 45 menit gitu. Aneh kan, kenapa nggak ada barcode buat print tiketnya? Kenapa ini kok buru-buru banget kayak dikejar-kejar? Oknumnya nelpon lagi, saya speaker buat ayah saya ngedenger juga. Saya mulai berontak bilang kenapa harus malam ini juga. Tapi akhirnya kita balik lagi ke ATM. Tapi pas depan ATM, ayah mulai nanya, kamu udah cerita ke om? Belum, ya udah ke rumah om dulu kita diskusi. Aku tanya dan ditelusuri bareng, iya itu penipuan. Ayah katanya udah ikhlas, tapi tiap kali duduk bareng selalu dibahas.
Serasa diulang lukanya. Saya yang makin gak enak sama orang tua sebagai anak pertama perempuan yang punya tanggung jawab besar malah jadi penghalang. Saya ngecewain orang tua, saya gak bisa menjadi apa yang diinginkan orang tua. Bagaimana ya Kang, biar orang tua terutama mama gak terlalu memaksakan saya untuk jadi A, B, C. Saya tahu kemampuan saya, bukan pertama saya coba seperti ini tapi orang tua pengen banget. Saya percaya rezeki itu gak ketuker. Pasti datang di waktu yang pas, betul. Saya tiap hari terus ditanya kapan kerja, gimana. Serasa masak air nanti 5 menit selesai. Oh iya Kang, sebenarnya ada beberapa kejadian yang menurut saya pribadi mungkin itu pertanda agar tidak melanjutkan. Maksudnya melanjutkan gimana nih? Dari semangat jadi malas dan penuh emosi. Tiba-tiba motor saya mogok dan hampir tabrakan. Padahal kemarin dipakai nggak apa-apa. Lalu bapak saya dipanggil tetangga buat botram. Saya belum vaksin karena punya komorbid. HP saya nggak bisa. Intinya panjang lumayan dah. Intinya si sahabat kita ini mau kerja di BUMN, pengen banget jadi harapan keluarganya, tapi ternyata ditipu gitu ya. Kita bahas detail ya apa yang terjadi dengan ini, dan mungkin ada pertanyaan juga terselip di dalam curhatan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana ya, terutama kepada mamahnya, supaya nggak terlalu memaksakan saya untuk jadi A, B, C ya. Sebetulnya nggak memaksakan ya, maksudnya gini, orang tua itu ingin memastikan semua yang terbaik buat anaknya ya. Dan kemudian kalau anaknya belum punya rencana, orang tua itu jadi pengen ikut memikirkan gimana kalau begini, gimana kalau begitu, sehingga kesannya memaksakan. Saya kasih contoh gini, kalau teman-teman lulus kuliah, terus setelah lulus itu ngapain? Gak ada hal yang kemudian dikerjakan, gak ada hal yang kemudian rencana jelas mau ngapain setelah kuliahnya. Itu kemudian orang tua pasti memikirkan ya, dan mencoba menawarkan sesuatu. Gimana kalau begini, gimana kalau begitu, gimana kalau ngerjain ini aja, gimana kalau ngerjain itu aja. Itu suatu hal yang wajar ya. Dan ya itu tadi, bukan diburu-buru, tapi memang setiap kali beres satu atau tuntas atau selesai di satu hal, inginnya ada kejelasan, bukan langsung dapat kerja seperti masak air 5 menit langsung panas, bukan, tapi pengennya itu minimal ada rencana. Nah, jadi gini teman-teman ya, jadi ini mudah-mudahan di keluarganya nggak saling nyalahin ya. Ini jadi pelajaran buat kita semua, terutama teman-teman yang nonton, bahwa penting banget untuk bisa ngobrol dan diskusi sama orang tua, untuk share dan melibatkan orang tua supaya orang tua tahu tuh rencana kita apa. Walaupun belum tentu kejadian yang kita rencanain, tapi seenggaknya kita punya rencana, kita punya planning atau perencanaan tuh bikin orang tua tenang ya. Nah, ini baru lulus kuliah mungkin ya, gak jelas rencananya mau ngapain, ngelamar-lamar tapi gak jelas rencananya apa-apa. Jadinya mungkin seolah-olah didorong-dorong oleh orang tua untuk cepet-cepet kerja, padahal kan nggak gitu juga ya gitu. Nah, makanya problem utamanya adalah komunikasi sama orang tua ya, dan kita mesti paham bahwa orang tua tuh sebenarnya nggak maksain ya, karena pasti pengen yang terbaik, tapi seenggaknya ada rencana dan kita share rencana itu ke orang tua. Secara psikologis ada namanya generativity ya. Generativity itu keinginan orang untuk kemudian memastikan bahwa generasinya itu memang generasi yang unggul, baik, bakal sehat dan bahagia gitu. Ya, salah satunya seperti itu. Ya, dan itu tadi ya, bukan ngeburu-buru. Dan soal terburu-buru, memang sesuatu yang instan, yang diburu-buru itu memang mencurigakan. Ini juga jadi pelajaran bagi kita nomor 2 ya. Sesuatu yang instan, cepet-cepetan, ya itu perlu dicurigai dan memang mencurigakan. Jangan tiba-tiba percaya, apalagi kita nggak kenal tiba-tiba minta transfer itu waspada ya. Dan itu juga jadi pelajaran buat kita semua. Nah, mudah-mudahan sahabat kita yang curhat ini bisa ditabahkan, disabarkan, dan sepertinya, seharusnya, sewajarnya, sepantasnya, dan sewajibnya sahabat kita yang curhat ini mulai banyak sharing, ngobrol, diskusi, dan bertukar pikiran sama orang tuanya. Karena ternyata barangkali itu yang mungkin desak-desakan, suruh-suruhan, didorong-dorong, diburu-buru itu barangkali karena jarang sharing, jadi nggak jelas mau apa dan ngapain ya. Maka penting ngobrol dan diskusi sama orang tua itu jadi hal yang penting ya.
Terima kasih buat teman-teman yang mau curhat, DM aja ke Zain Permana. Dan buat teman-teman yang mau konseling sama saya atau sama tim konselor di Hey Academy, boleh di heyacademy.id. Ada psikolognya di situ ya, ada Alwin, ada Icem, ada konselornya banyak tentang toxic, tentang kesepian, pertemanan, banyak banget, cita-cita, tujuan hidup. Tinggal di heyacademy.id. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.